warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kenalin nama aku Gia Sabrina. Nah, di kali ini kita bersama teman aku yaitu Naila Sabrina Solihah. Kali ini nih kita dapat pembahasan yang relevan banget, yaitu tentang toleransi peran Gen Z di dalamnya gitu. Sebelum kita masuk di pembahasan, gimana kabarnya hari ini, Nay? Alhamdulillah baik. Sekolahnya lancar? Lancar. Alhamdulillah. Oke, jadi kan kita mau bahas tentang toleransi nih. Menurut kamu sendiri, apa sih arti toleransi dalam hidup kamu tuh? Toleransi itu kan ya saling menghargai ya, menghargai antar sama umat, antar berbeda suku juga. Apalagi di Indonesia ini banyak kan, ada 6 agama nih yang disahkan, banyak juga suku-suku yang beda-beda gitu. Di Lampung sendiri kan ada banyak tuh suku-sukanya. Jadi ya saling menghargai itu sendiri sih, karena kita kan hidup berdampingan gitu. Oh, berarti tuh kalau toleransi itu kayak menghargai keyakinan orang lain, tidak mengganggu gitu ya, saling berhubungan tapi tidak saling menghujat satu sama lain gitu. Ya betul. Oke. Terus kalau toleransi sendiri, kamu pernah nggak sih kayak di relate gitu, bersinggungan atau berhadapan sama orang-orang yang beda keyakinan sama kamu? Kalau aku sendiri dulu pernah mungkin pas SD, cuma semenjak SMP kan sekolahnya udah masuk Islam, terus juga lingkungan di rumah tuh kayak mayoritasnya kebanyakan Islam gitu, kayak ada mungkin yang nonis tapi jauh gitu. Nah itu pun ya cuma sekadar itu aja waktu SD itu, jadi belum terlalu itu sih. Kalau kamu sendiri gimana? Oh, kalau aku sendiri nih guys, jadi itu aku ada cerita lucu sih, kayak keren, gak keren sih, cuma lucu aja menurut aku gini. Jadi tuh nih guys, aku kan punya Pak D nih. Nah, Pak D aku tuh nikah sama nonis. Bude aku tuh jadi dulunya Kristen. Terus semenjak menikah sama Pak D aku, sebelum nikah itu beliau mu'alaf, bude aku ceritanya. Terus udah sekian lama, tapi bude aku tuh yang kayak satu keluarga besar itu bener-bener cuman bude aku doang yang mu'alaf, yang Islam. Yang lainnya nggak ada gitu. Nah, bude aku tuh punya adik. Adiknya tuh dia masih beragama Kristen sampai suatu hari adiknya budeku ini gak lama kemarin itu meninggal. Innalillahi, meninggal. Terus setelahnya karena adiknya budeku ini masih punya anak kecil, gak ada yang ngurusin, ayahnya kerja, jadi kata budeku udah diurusin sama budeku aja gitu kan. Terus nih guys, lucunya itu tuh sama budeku nggak pernah kayak ayo ngaji enggak, tapi dia dengan ketertarikannya sendiri, dengan pengen taunya sendiri, dia tuh ikut-ikut ngaji. Jadi dia setiap hari tuh baca Iqra gitu, dan sekarang tuh udah Iqra 2. Itu kayak kataku keren ya gitu. Terus kemana-mana tuh nggak mau pakai jilbab. Kata dia, aku malu loh, aku mau pakai jilbab, dia mau pakai jilbab. Tapi kata budeku, ya udah nggak apa-apa, akhirnya dibeliin jilbab. Di kayak ya udah diajarin aja dikit-dikit gitu. Walaupun beliau anak kecil ini belum dimu'alafin lah gitu, tapi udah diajarin nilai-nilai Islam. Terus juga tuh ada lagi nih ceritanya tuh agak lucu lagi juga nih guys. Jadi tuh tetanggaku gak jauh dari rumah itu tuh beliau beragama Hindu gitu. Terus tapi anak-anaknya beragama Islam. Jadi setelah anaknya menikah dengan orang Islam, akhirnya anaknya mualaf masuk Islam begitu. Terus setelahnya tetanggaku ini setiap minggu kan ini ya beribadah. Kita nih dulu anak kecilnya itu kayak pada nungguin hari di mana tetangga kita itu ibadah, karena di sesajennya itu ada uang receh-receh gitu guys. Ya, jadi kayak kita tuh selalu nunggu hari itu. Terus kita tuh nyumput dulu, pertama beliau ibadah kita nyumput. Nanti kalau beliau udah selesai, udah agak jauh, udah lama pergi gitu, akhirnya kita cepet-cepetan ngambil uang. Kayak ngambil uang dari itu sendiri, dari sesajennya gitu kan. Tuh hampir setiap minggu kita ngelakuin kayak gitu ya, pulang sekolah ayo cepet-cepetan gitu kan, siapa yang dapat uang paling banyak gitu. Itu kayak seru banget sih walaupun kurang sopan. Terus sampai ada akhir di mana kita tuh nggak tahu kenapa tiba-tiba ketahuan, kayaknya tetangga itu ngeliat deh, ketahuan sama orang tua kita. Terus dibilang kayak gini, kalian nggak boleh ngambil itu sesajennya, nanti kalau kalian ngambil uangnya
kalian juga bakal diambil sama jinnya, emang mau gitu, diambil sama dewanya, emang mau gitu. Habis itu kita ketakutan, kita udah nggak pernah lagi ngambil. Terus udah akhirnya di situ itu aja sih sebenarnya masih banyak, cuman kalau yang paling deket sama aku ya itu gitu. Nah, terus kan kamu ya bersinggungan kan, karena di daerahmu juga banyak tuh yang beragama selain Islam gitu. Terus kalau pendapatmu nih, gimana sih yang kemarin rame itu tentang war takjil? Oh, war takjil kemarin? Iya guys, jadi sempat viral banget nggak sih guys kemarin tuh tentang war takjil itu kan, Nay, yang kayak sampai aku keren sih, banyak banget lewat di FYP ku tentang war takjil. Kemarin tuh aku sempat lucu, ada kan banyak kayak orang-orang Cindo gitu. Cindo tuh beli takjil gitu. Terus habis itu sama penjualnya ditanyain, agamanya apa Mbak? Agamanya apa Mas? Islam. Enggak, syahadat dulu. Di situ suruh syahadat, disuruh baca Al-Fatihah, disuruh baca ayat kursi. Aku kayak ngeliatnya, sampai segininya gitu mau beli takjil gitu kan. Cuman kalau relate di kehidupan aku, karena di situ masih banyak yang dominannya orang Muslim ya. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa kalau orang nonis juga mau beli, nggak apa-apa gitu. Cuman kemarin waktu viral itu lucu juga gitu ngeliatnya, ternyata yang rayain bulan suci Ramadan tuh nggak cuman kita, nggak cuman orang-orang Muslim gitu kan, ya nggak sih? Ya berarti kerasa vibesnya tuh nggak cuma di umat Muslim aja ya, berarti ya yang selain Muslim juga karena tinggalnya berdampingan, jadi ngerasain vibes itu kerasa gitu. Iya bener banget, jadi kayak walaupun mereka tuh tidak menjalani puasa, tapi menjalani berbuka gitu ya, tidak menjalani sahur tapi tetap menikmati indahnya berbuka puasa. Gitu juga nggak sih sama kita, karena kan setiap Kristen merayakan Natalnya, kita juga kebagian diskonnya tuh. Iya bener banget, pasti ada diskon 25 itu pasti ada ya. Diskon-diskon yang sangat-sangat kita tunggu gitu kan, di situ banyak banget gitu. Terus kalau kamu sendiri pernah nggak kemarin ketemu waktu Ramadan kemarin? Enggak sih, karena yang benar-benar ada semacam di tempatku tuh semacam ada daerahnya gitu loh guys. Kayak biasanya di sana tuh kebanyakan itu noni, sedangkan di sini ya mayoritas Muslim gitu. Jadi kayak nggak terlalu yang bersinggungan, apalagi keluarga tuh bukan tipe yang kayak kemana-mana cari takjil gitu-gitu. Oh ya, nih kan kalau walaupun kamu nggak terlalu bersinggungan ya, nggak terlalu campur sama yang nggak satu keyakinan, tapi kan nanti dunia perkuliahan atau kamu akan balik lagi ke masyarakat, itu kamu kan pasti akan ketemu ya sama orang-orang yang nggak satu keyakinan sama kamu. Menurut kamu apa sih cara biar tips buat kamu menghadapi orang-orang yang nggak satu jalan atau nggak satu keyakinan sama kamu? Kalau aku pribadi kan emang maksudnya kalau berteman sama yang sesama Muslim itu juga ya udah aja gitu. Jadi ya kayak ya untuk ini agamaku ya itu agama kamu gitu. Cukup sekedar ya kita temenan, tapi untuk urusan agama, untuk urusan keimanan ya itu urusan masing-masing gitu. Ya kayak Al-Kafirun ya, yang lakum dinukum waliyadin. Ya udah, agamaku agamamu, agamaku agamamu agamamu. Kita berbeda agama tapi kita bersama gitu. Kayak semboyan Indonesia Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Jadi ini peran kita nih, terutama ya buat Gen Z guys, kita tuh gak boleh yang sedikit-dikit kayak nerima hoax gitu loh, yang ada apa-apa isu-isu yang gak jelas, kita tuh gak boleh asal nerima mentah-mentah gitu ya. Apalagi soal toleransi ini, kan kita di Indonesia tuh berdampingan gitu, saling berdampingan, harus saling menghargai lah gitu sama lain. Jadi seharusnya kita, apalagi kan sekarang zaman semakin maju ya, sosmed itu udah secanggih itu, kayak jejak digital tuh emang susah banget ya dihilangin gitu guys. Jadi seharusnya kita bisa lah pakai teknologi yang sekarang semakin berkembang untuk semakin menjadikan Indonesia tuh semakin satu, bukan semakin berpecah belah. Iya betul. Kayaknya
sampai sini dulu nggak sih Iya, kayak ceritanya? cukup. Oke, kalau ada kesempatan lain kita bisa lanjut yang lain-lain, kita bahas hal-hal menarik lainnya. Semoga dikasih waktu dan kesempatan. Amin. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.